caranya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Karena insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Komunikasi Gibran buruk, ditanya ibu-ibu harga pangan naik, Gibran langsung panik, sebut akhir tahun naik semua. Parah, anak SD juga bisa jawab kayak begitu. Yang jelas, kemampuannya masih jauh lah dari yang dituntut terhadap seorang cawapres. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, Mas Gibran kerap menjawab dengan tidak nyambung. Cara komunikasi Gibran ini boleh dikata jauh lebih buruk dibandingkan dengan ayahnya, Presiden Jokowi, yang memang dikenal kurang punya kemampuan bicara yang baik juga. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dimintai komentar oleh seorang ibu soal bagaimana cara menurunkan harga komoditas. Salah satunya harga cabai. Mulanya Gibran sedang melakukan sesi wawancara dengan awak media. Ia tengah menyampaikan bahwa harga komoditas bahan pokok naik menjelang akhir tahun. Salah satunya cabai yang tembus Rp95.000 per kilogram. Namun di sela sesi tersebut, seorang ibu bertanya kepada Gibran bagaimana cara menstabilkan komoditas yang acap kali melambung tinggi. Namun Gibran terlihat kaget dan kikuk dan bertanya kepada awak media apakah seorang ibu itu adalah bagian dari rombongan wartawan. Wakil Sekretaris TKN Amin Nurdin Ma'ruf terlihat menepis tangan ibu itu usai pertanyaan kepada Gibran disampaikan. Setelah tahu bahwa itu bukan wartawan, Gibran menjawab pertanyaan ibu-ibu itu dengan menyebut bahwa akhir tahun harganya memang lagi naik semua. Namun Gibran berharap harga-harga segera bisa kembali stabil. Ya, begitulah Gibran. Ditanya apa rencana untuk menstabilkan harga, Gibran malah menjawab bahwa akhir tahun harga naik semua. Mestinya jawaban Gibran meminta bocoran kepada sang ayah dong, atau Menko Bidang Perekonomian atau Menteri Perdagangan. Saya yakin Gibran punya akses untuk itu. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, Mas Gibran kerap menjawab dengan tidak nyambung. Cara komunikasi Gibran ini boleh dikata jauh lebih buruk dibandingkan dengan ayahnya, Presiden Jokowi, yang memang dikenal kurang punya kemampuan bicara yang baik juga. Nah, dengan semua kekurangan itu wajar kalau kemudian Gibran menjadi ciut sendiri untuk bicara di hadapan publik yang kritis, yang bakal melempar pertanyaan sulit dan menjebak terhadap dirinya. Dan wajar pula kalau belakangan terdengar isu ada pihak yang berusaha menghilangkan debat cawapres dari agenda Komisi Pemilihan Umum. Melihat kemampuan komunikasi Gibran, masuk akal lah kalau ada pihak yang hendak menghilangkan debat cawapres dari agenda KPU. Format debat pun diubah dengan jargon supaya lebih kekinian. Padahal saya yakin banget Gibran itu nggak pernah bisa menjadi orang yang menjelaskan secara detail dan runut rinci seperti yang dilakukan oleh Ganjar atau Mahfud. Ganjar Mahfud memiliki pemahaman yang begitu tajam dan juga luas soal pemerintahan dan hukum sehingga modal mereka untuk menjadi pemimpin sangatlah besar. Sedangkan Gibran dan Prabowo itu nggak punya modal apapun kecuali modal bokap dan modal para pencuit-pencuit alias para buzzer. Saya berharap rakyat Indonesia semakin cerdas melihat bagaimana Gibran ini nggak pernah bisa menandingi kecerdasan dan juga kekomprehensifan dari pasangan Ganjar Mahfud. Nggak usah mahal-mahal melakukan demokrasi, lantik saja langsung kalau memang pada akhirnya yang akan dilantik nantinya adalah mereka. Meskipun Ganjar dan Mahfud mendapatkan suara sampai 60-70%. Bayangkan saja saking begonya Gibran, debat cawapres diganti formatnya demi menutupi kebodohan yang begitu terekspos saat ini. Bayangkan saja mahasiswa bertanya mengenai hal tertentu yang harusnya bisa dijawab dengan mudah oleh Gibran, malah disuruh mahasiswa baca buku pada forum diskusi itu kan. Forum yang harusnya memberikan informasi soal apa yang perlu diketahui oleh para pendengar. Sudah gitu mereka berdua jarang banget debat dan ikut seminar publik pula. Kelihatan banget ingin menutup-nutupi kebodohannya agar tetap abadi tertutup dan abadi tidak diketahui oleh orang-orang sampai nanti mereka berkuasa. Kita baru melihat bagaimana sengsaranya negara Indonesia ini. Bagaimana menurut Anda? Pak Prabowo yang paling cerewet, yang ngomongnya nggak berhenti-henti. 5 tepuk tangan. Maju ke depan dikit Pak. Nanti setelah ini akan bikin atraksi kuat Kalitas Kubais.
Ngakak, Babe Haikal Hasan dan Limbat jadi juru kampanye Prabowo Gibran. Yang satu pentolan kadrun pernah maki-maki Prabowo pengkhianat, yang satu ya gitu deh, auto kalah nih. Sepertinya ada ketakutan kubu Prabowo, takut kehilangan dukungan dari kelompok itu. Di hampir semua media, isunya mirip-mirip, yaitu isu Prabowo menyesal pernah dekat dengan kelompok intoleran. Seharusnya tidak perlu bereaksi terlalu berlebihan dengan isu itu. Semua orang setuju bahwa kelompok intoleran adalah kelompok yang wajib diberantas karena memang mereka ini perusak persatuan. Yang selama ini beranggapan bahwa kelompok intoleran itu 212 terutama pentolan-pentolannya masih ada di kubu Anies Baswedan. Salah besar. Mereka ini nggak pernah kemana-mana. Mereka ini mendukung Anies Baswedan hanya dalam konteks Pilkada DKI 2017. Karena apa? Karena Anies pada waktu itu didukung oleh Prabowo Subianto. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Seperti dilansir dari liputan6.com, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi tokoh agama masyarakat Togamas di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 2 Desember siang. Yang menarik, ada sosok pesulap Limbat di antara rombongan tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran dan tim kampanye daerah Jawa Barat Prabowo Gibran. Pantauan di lapangan, kedatangan Prabowo dan rombongan bikin suasana di lapangan Prima Jasa Exhibition Center meriah. Mereka langsung naik ke atas panggung menyapa simpatisan ataupun relawan yang hadir. Terpantau di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani, Ketua TKD Prabowo Gibran Ridwan Kamil, ada juga Herman Khairon, ada juga Taufik Hidayat, Mulan Jamila, Arif Roshid, pesulap Limbat, ada juga pendakwah kontroversial Haikal Hasan Baras atau yang akrab disapa Babe Haikal. Setelah melihat berita tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar pun langsung mencuitkan postingan yang bikin heboh jagat X. Om Denny memposting sebuah screenshot yang menampilkan seorang sosok yang sepertinya ia kenal. Ia memberikan caption berikut ini. Siapa doi ya? Berasa kenal? Sambil memberikan emoji tertawa ngakak. Dalam screenshot tersebut tampak pendakwah kontroversial Haikal Hasan. Babe ini dulu memang dikenal sebagai pendukung keras dari Prabowo Subianto di Pilpres 2019 silam. Haikal Hasan pernah dilaporkan terkait aksinya yang menyebutkan Habib bukan merupakan keturunan Nabi Muhammad melalui cuitan di akun Twitternya @haikal_hasan. Ia dulu pernah mencuitkan, jadi Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, melainkan keturunan Abi Thalib yang masih kafir ketika wafatnya. Waduh. Babe Haikal pun sempat memaki-maki Prabowo saat yang bersangkutan masuk ke dalam kabinet Jokowi. Dalam cuitannya di Twitter, Haikal menjelaskan perjuangannya untuk memberikan sanksi agar adil pada Pilpres 2019. Saat itu, ia mendukung pasangan Prabowo Sandi. Tulisnya di akun Twitter, saya keliling dalam negeri, lalu keliling Eropa, Australia. Belum cukup, jual mobil buat berikan saksi agar adil. Tapi inilah kita hidup di zaman yang didukung jadi presiden dan wakil presiden masuk istana dan pendukungnya masuk penjara. Ironi. Lupakan, tulis Babe. Nah, inilah curhatan orang yang sudah sakit hati dan makin sakit hati. Gimana enggak? Dukung mati-matian jualan agama biar Prabowo Sandi terpilih, berkorban begitu banyak, ternyata kalah. Sekarang malah ketahuan dukung lagi. Nggak tobat lu, Be. Dan yang paling membagongkan terlihat sosok Limbat yang mengenakan pakaian khas serba hitam. Ia berdiri di sebelah Babe Haikal. Pada sebelumnya, nama Limbat ini santer diberitakan masuk dalam jajaran TPN Ganjar Mahfud. Namun, Ketua TKD Prabowo Gibran Jabar, Ridwan Kamil, malah memperkenalkan Limbat sebagai salah satu pendukung Prabowo Subianto. Kata Ridwan Kamil, salah satu pendukung Pak Prabowo yang banyak bicara, kita beri tepuk tangan Master Limbat, kata Ridwan Kamil. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Perkasa Roslani mengungkapkan arahan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran pada acara Rapat Koordinasi Nasional Rakornas TKN-TKD yang digelar tertutup di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat 1 Desember. Rosan menyebut Prabowo Gibran meminta tim kampanyenya untuk tidak menjelek-jelekan paslon lain. TKN dan TKD diminta menjalankan pesta demokrasi dengan riang gembira. Rosan menjelaskan arahan Prabowo Gibran tersebut sekaligus menjadi edukasi politik bagi mereka. Selain itu, kata Rosan, aturan yang sudah ada di KPU dan Bawaslu juga harus ditaati. Halah, taat-taat pret.
konstitusi aja ditabrak gitu kok sama kubu kalian. Baiklah, marilah kita lihat perjalanan tim pengkhianat ini akankah sukses ataukah kalah untuk yang ketiga kalinya. By the way, Om Limbat mau kerahkan dedengkot jin alam sebelah untuk memenangkan junjungannya. Awas kena hantam kadal gurun pemegang kunci surga. Bagaimana menurut Anda?